pelan-pelan. Itu menjadi bukti Pelan-pelan. bahwa rejim SBY Budiono tidak menjalankan amanat Pancasila dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, kawan-kawan. Artinya apa? Bahwa rejim SBY Budiono boleh dikatakan inkonstitusional. SBY Budiono sudah melanggar pasal-pasal dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45. SBY Budiono sampai saat ini tidak pernah menjaga demokratik yang terorganisir, kawan-kawan. Tetap berada di posisi garis masing-masing, kawan. Barisan tetap rapi, kawan-kawan. Kekayaan alam di negeri kita untuk rakyat semua. Mana buktinya rakyat sengsara karena penjajah. Kekayaan buktinya rakyat sengsara karena penjajah. Laksanakan pasal 33 sekarang juga. Laksanakan pasal 33 sekarang juga. Buruh tani mahasiswa kaum miskin kota bersatu padu rebus, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbebasnya masyarakat yang bekerja, terciptanya sosialisme penuhnya. Marilah kawan, mari kita tebarkan tangan kita dengan bangsa. Pasal 33 bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena bukti di lapangan ternyata sampai saat ini sejak rejim Soeharto, sekali lagi sejak rejim Soeharto sampai sekarang, kekayaan alam yang kita miliki sudah berpindah tangan, kawan-kawan. Sudah berpindah tangan ke tangan Amerika Serikat, sudah berpindah tangan ke tangan Cina, sudah berpindah tangan ke tangan negeri Jepang dan lain-lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa sampai saat ini amanat undang. Tetap semangat. Di sini kita akan menyuarakan pasal 33 di mana bangsa kita sekarang ini sedang mengalami keterpurukan. Bangsa kita saat ini tidak ada kemandirian tentang ekonomi. Bangsa kita sangat lemah. Bangsa kita diinjak-injak oleh bangsa lain. Bangsa kita sekarang ini tidak punya harga diri apapun. Buruh kita dipajang di luar negeri. Sedangkan pemerintah kita sampai saat ini tidak ada yang bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Kaum tani juga tidak diproteksi, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengolah ekonomi keluarganya. Mereka terinjak-injak nasibnya. Buruh pun demikian. Jadi di sini kita ingin menyampaikan bahwa apa yang dicita-citakan Bung Karno tentang sebuah bangsa itu harus kita wujudkan.
Mereka harus bertanggung jawab atas nasib bangsa kita. Mereka harus bertanggung jawab atas ketidakberdirian ekonomi bangsa kita. 5 di belakang, 5 di samping. Apapun yang muncul di negeri kita itu karena ketidaktegasan pemerintah kita, itu karena ketidakpahaman pemerintah kita, itu karena tidak ada keterpihakan pemerintahan kita terhadap rakyatnya. Yang ingin kutanyakan kepada saudara-saudaraku semua, selama pemerintahan SBY itu sampai detik ini, tolong carikan satu contoh saja apa yang sudah dilakukan oleh SBY. Tidak ada. Tidak ada. Kosong. Lalu kalau sudah tidak ada, apa yang kita tunggu? Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. 8 tahun dia memimpin bangsa ini, tidak ada secuil pun perbuatan tindakan SBY yang diberikan contoh kepada rakyatnya. SBY hanya bisa memberikan contoh-contoh yang negatif, korupsi di mana-mana, korupsi pelindasan, buruh dipancung TKI kita secara di Arab Saudi dan negara-negara lain. Kita tidak pernah dilihat apapun dengan bangsa lain. Kita ini hanya negara Buddha. Apakah itu yang kita inginkan kawan? Maka mulai sekarang dan ke depan adalah tugas kita. Partai Rakyat Demokratik akan di garis depan untuk memimpin itu semua. Tuh. Apakah kalian siap 2 jam? Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat. Alam yang tergantung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran salah satu orang, bukan untuk kemakmuran salah satu golongan, bukan untuk kemakmuran hanya 1 atau 2 gelintir orang. Betul apa enggak? Bung Karno telah berpidato waktu Olimpiade yang dibuka, kalau tidak salah di Semarang waktu itu Gadevo, bahwasanya kembalikan kedaulatan bangsa dengan gerakan pasal 33. Sekarang kita lihat, saya kasih contoh. Jawa Timur ini punya 22 sumur. Sumur yang setiap hari diambil minyaknya, diambil gasnya, tapi yang mengambil itu adalah perusahaan-perusahaan asing. Apakah Anda sebagai anak bangsa rela dibegitukan? Apakah Anda sebagai anak bangsa tidak merasa sedih hatinya kalau diambil minyak dan buminya? Sangat sedih. Saya contohkan, saya pribadi beserta teman-teman sekarang lagi berjuang. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan haknya di salah satu blok namanya Blok West Madura Offshore. Di bagian di Madura. Satu hari minyak kita diambil 135.000 barel. Itu Pertamina yang lewat, itu hasil minyak mentah dari kita. Anda bangga kalau Pertamina yang mengelola? Apakah akan diberikan ke pihak asing? Apakah akan dibiarkan kepada neoliberalisme masuk ke sini? Bayangkan saudara-saudara sekalian, satu hari kurang 135.000 barel. Satu barel itu ekuivalen dengan 100 US dollar. Berarti akan muncul 1.350 juta US dollar. Kalau dikalikan 8.000 berapa minyak per hari kekayaan kita diambil? Hah? Nggak bisa menghitung. Jadi kalau 1 tahun itu 46 triliun kekayaan kita di satu sumur diambil oleh pihak asing. Ini salah siapa? Salah siapa ini? Salah saudara-saudara sendiri memilih pemimpin-pemimpin yang nggak benar. Iya nggak? Jadi kalau ingin negara ini bersih, kalau ingin negara ini dipimpin oleh orang yang benar, pilihlah orang-orang yang benar. Saya tidak menyebut nama, ya Anda sendiri yang tahu siapa yang benar ini. SBY. Teman-teman PRD yang saya hormati, teman-teman
gerakan pasal 33. Saya pribadi beserta teman-teman anggota DPD yang lain sangat mendukung kalau bumi, air, udara, dan semua kekayaan alam hanya untuk satu kepentingan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sekarang Anda mesti tanya, kapan terrealisasinya, Kak? Kapan akan terrealisasi? Itu semua akan terrealisasi kalau dari atas sampai ke bawah, dari bawah ke atas, hanya satu mempunyai niat untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Kapan ini akan berubah? Dengan adanya gerakan moral seperti ini, dengan adanya gerakan mengajak hati nurani rakyat, dengan adanya gerakan untuk mengembalikan semua harta kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Semoga ini didengarkan oleh pemimpin kita. Semoga para bupati di bawah, para gubernur di provinsi, sampai presiden akan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi Anda bersama. Bersatu tegakkan pasal 33 demi kesejahteraan rakyat. Merdeka! Merdeka! Hidup BRD! Cukup ya teman-teman? Cukup? Cukup? Masih ada yang mau ditanyakan? Gimana Mas? Bertanya kepada siapapun, kita tanya kepada nurani kita masing-masing. Sekali lagi, gerakan pasal 33, banyak masyarakat yang di sana belum tahu. Yang dikatakan pasal 33 adalah pasalnya pengemis atau kaipang. Di sini kita buktikan, kita bukan seorang pengemis di bangsa kita sendiri. Kita akan mempertahankan kekayaan bangsa kita sendiri. Setelah kita bulan dari sini, Bapak Taman Perusahaan dan kawan-kawan juga tolong sampaikan kepada sanak saudara, tetangga dan famili kalian masing-masing. Kita bukan bangsa pengemis di bangsa sendiri. Kita bukan kuli di bangsa sendiri. Jangan pernah dibodohi oleh pihak asing yang selama ini mengambil harta kekayaan kita, sedangkan anak cucu kita hanya bisa menangis kelaparan. Di sini tidak ada yang kelaparan jelas, tapi kita setiap hari melihat televisi, berita di koran, banyak orang kelaparan. Bagaimana pemimpin kita? Sekali lagi aku ingatkan kepada kawan-kawan, jangan pernah terkecoh, jangan pernah terminah-bubukan oleh janji-janji wakil rakyat. Saat ini kita dengarkan mereka, tetapi mungkin mereka kedepannya juga akan lupa. Ketika